Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam tak terlupakan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Muhsin dengan NIM D1A220104, kelas Farmasi Reg Pagi. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Haji Weng Rianto, SPD MAG. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ukhuwah Islamiyah. Yang di sini tertera ada 4 materi. Yang pertama, pengertian ukhuwah. Ukhuwah dalam Al-Quran dan Sunnah, sejarah persaudaraan sahabat Ansor dan Muhajirin, dan yang terakhir pembagian ukhuwah. Mari kita lihat apa pengertian ukhuwah. Ukhuwah berarti persaudaraan. Dari akar kata yang mulanya berarti mempertahankan, ukhuwah pilah atau persaudaraan sesama muslim adalah suatu model pergaulan antar manusia yang prinsipnya telah digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu suatu wujud persaudaraan karena Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan, yang sebagian menguatkan sebagian yang lain, dan Nabi menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sejarah persaudaraan sahabat Ansor dan Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah para sahabat Rasulullah, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Sejarah persaudaraan sahabat Ansor dan Muhajirin. Ketika gelombang hijrah ke Madinah sudah tuntas, maka Rasulullah pun bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah itu pun memutuskan agar setiap orang Muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan Ansor menjadi saudaranya senasab atau seketurunan dengan niat ikhlas karena Allah. Demikian juga sebaliknya orang Ansor. Rasulullah kemudian memberi contoh dengan mengajak Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Lalu apa yang dicontohkan Rasulullah itu pun dicontoh oleh seluruh sahabat. Persatuan kaum muslimin ketika itu menjadi fondasi utama mengembangkan peradaban Islam dan membangun kekuatan dakwah Rasulullah SAW. Ukhuwah dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam Al-Quran, kata atau saudara dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 25 kali. Kata ini dapat berarti saudara sekandung atau saudara seketurunan. Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Quran Surat Toha ayat 29-30. Saudara dalam arti sebangsa. Dan kepada suku Ad kami utus saudara mereka Hud. Quran Surat Al-A'raf ayat 65.
Saudara semasyarakat, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata kepadaku, serahkan kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku di dalam perdebatan. Quran Surat Sod ayat 23. Persaudaraan seagama. Ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apa indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Pembagian ukhuwah. Pembagian ukhuwah terbagi menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Ihsaniyah. Apa teman-teman sudah mengetahui tentang pembagian ukhuwah? Mari kita lihat selanjutnya. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Ukhuwah Watoniyah. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, ataupun kampung halaman. Sehingga ukhuwah watoniyah yakni saudara dalam arti sebangsa maupun tidak seagama atau suku atau satu suku. Dapat diartikan bahwa persaudaraan itu tidak harus satu suku, satu bangsa, satu tanah air, tidak harus satu darah. Apapun yang bisa membuat kerukunan di dalam kehidupan itu adalah saudara. Ukhuwah Ihsaniyah. Insan berarti manusia. Maka ukhuwah Ihsaniyah merupakan persaudaraan yang cukupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan membenci untuk memanfaatkan solidaritas kemanusiaan. Dalam arti ukhuwah Ihsaniyah, kita dapat mencerminkan kehidupan tidak dalam arti membutuhkan atau dalam butuh untuk bersaudara sesama umat manusia, akan tetapi kita hendaknya saling berbuat baik dan tidak berbuat buruk kepada orang lain. Kesimpulan yang kita dapat dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah itu adalah persaudaraan baik seiman, sekandung, atau tidak. Bahkan persaudaraan sesama muslim itu juga termasuk dalam ukhuwah. Ukhuwah memiliki beberapa manfaat dan hikmah sebagai berikut. Mendapatkan kemuliaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terciptanya sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling melindungi satu sama yang lain. Munculnya hubungan kasih sayang yang disertai perasaan senasib sehingga terjalin hubungan tolong-menolong satu sama yang lain. Munculnya persatuan dan kesatuan, hidup yang harmonis, aman, damai, tenang, juga tentram bisa diraih. Terhindar dari perpecahan, permusuhan, serta konflik. Menggalang kekuatan yang lebih kokoh. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Di sini saya masih belajar. Mohon koreksi dari materi yang saya sampaikan. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Ada salam nih buat teman-teman adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah atau kuliah. Saya tunggu di kampus Al-Ghifari.
karena kampus Al-Ghifari adalah kampus sang pemenang. Insya Allah kampus Al-Ghifari akan meluluskan mahasiswa terbaik yang berakhlak mulia, sehingga lulusan Al-Ghifari insya Allah diterima di kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Abdul Hamid Musin, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.